Baik, kali ini kita akan belajar tentang desimal dan persen. Apa itu desimal dan apa itu persen? Kita mulai dari desimal. Desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya, yang dituliskan dalam bentuk yang lain dengan menggunakan tanda koma. Jadi desimal itu sebenarnya adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya, yang dituliskan dalam bentuk yang lain yang menggunakan tanda koma. Jadi nanti dalam penulisannya itu ada tanda koma. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada contohnya, coba perhatikan angka berikut, 24,5. Kita harus tahu dulu, mengingat kembali nilai tempat pada pelajaran kelas 3 yang sudah lalu. Perhatikan, angka 2 ini adalah nilai tempatnya adalah puluhan. Ini adalah puluhan. Angka 4 ini adalah satuan. Nah, sekarang bagaimana dengan angka 5 setelah koma? Angka 5 ini adalah per 10. Ya, jadi ini adalah pecahan. Ini adalah pecahan. Ini adalah bilangan bulatnya. Jadi tadi saya bilang bahwa koma itu digunakan untuk memisahkan bilangan bulat dengan pecahan. Jadi 5 ini adalah pecahan dari per 10. Ya. Oke, jadi misalnya ada 24,516. Maka ini adalah per 10. Ini 1 itu adalah pecahan per 100, dan ini adalah pecahan per 1000. Oke, perhatikan. Jadi ini adalah bilangan bulat, di mana 2 itu adalah puluhan dan 4 ini adalah satuan. Sementara 5 ini adalah per 10. 1 itu adalah nilai tempat dari seper 100. 6 adalah per 1000-an. Oke. Nah, sekarang 3 per 10. Kita mau rubah ke dalam bentuk desimal. 3 per 10 ini, ingat, 3 per 10, lihat angka 10 ini per 10 ya. Per 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Saya pasang komanya dulu, kemudian saya kasih titik. Ini ada satu angka dan ini ada satu angka. Ya. Lihat angka yang ini pembilangnya di belakang koma. Jadi ini 3. Kemudian tidak ada angka yang lain, berarti ini jadi 0. Nah, kalau 23 per 100, 23 per 100, ingat masih per 10-an, berarti satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma di sini, kemudian di sini. Harus ada satu angka di belakang koma. Jadi angkanya adalah 3 dan 2. Cuman satu angka di belakang koma karena ini adalah per 10-an. Atau lebih gampangnya lihat angka nolnya. Ada satu angka di belakang koma. Ini ya. Jadi 3. Ada angka 2, jadi 2 menjadi angka yang di depan. Jadi 2,3. Satu angka di belakang koma. 3 per 10. Sekarang ini 456 per 10 dan 12 per 10. Ingat,
10 berarti ada satu angka di belakang koma. Lihat angkanya. Di sini ada berarti satu angka di belakang koma. Berarti 45,6. 12/10 masih per 10, satu angka di belakang koma. Pisahkan menjadi 1,2. Oke. Oke, bagaimana dengan per 100? Oke, per 100 perhatikan berarti nanti di belakang angka koma itu ada dua angka di belakang tanda koma. Ya, kasih. Ini harus ada dua angka di belakang koma. Perhatikan pemilangnya sudah 25. Maka di sini dua angkanya adalah 25. Tidak ada angka yang lain berarti di sini 0. Jadinya 0,25. Sekarang 491 per 100. Ingat harus ada dua angka di belakang koma. Ya, di belakang koma ada dua angka. Dua angkanya itu berarti adalah 91 dan di sini 4,91. Contoh lain lagi, 17 per 100. Masih sama dengan yang tadi, harus ada dua angka di belakang koma. Koma, ini ada dua angka, 17 pembilangnya, kemudian tidak ada angka yang lain berarti 0,17. Bagaimana dengan 2 per 100? 2 per 100 harus ada dua angka di belakang koma karena per 100. Ya, harus ada dua angka. Sementara ini cuma ada 2. Pastinya di sini ada 0 dan 2. Untuk menambahkan, maka pasang di sini. Oke, sudah menjadi dua angka. 2 kita jadikan 0,2. Jadi 0,02. Itu sama dengan 2 per 100. Ya, sekarang 4 per 100. Seperti tadi harus ada dua angka di belakang koma. Berarti 0, 4 cuma satu angka, supaya menjadi dua angka kita pasangkan 0,04. Ini 2976 per 100. Ingat harus ada dua angka di belakang koma karena per 100 ada dua nolnya, dua angka di belakang koma. Caranya 76, di sini dua angka di belakang koma dan di sini 29,76. Oke. Ya, sekarang kita masuk di perseribuan. Perseribuan. Perhatikan angka 5 per 1000 dan 24 per 1000. Lihat 1000 berarti harus ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Perhatikan pembilangnya cuma 5. Bagaimana supaya cukup 3 angka? Maka ini adalah 0, 0, 5. Sementara tidak ada angka yang lain di sini, berarti di sini juga 0. Berarti 5 per 1000 sama dengan 0,005. Oke. 24 per 1000. Harus ada 3 angka di belakang koma. Bagaimana caranya? Sementara ini angka cuma 24. Supaya genap 3 kita pasangkan 0. Di sini juga 0, berarti 0,024. Ya, sekarang ada 723 dan per 1000
dan 4786 per 1000. Ingat tadi per 1000 harus ada berapa angka di belakang koma? Harus ada 3 angka di belakang koma. Maka perhatikan pembilangnya sudah ada 3 angka. Berarti ini mudah saja. Langsung 723, di depan tidak ada angka yang lain, berarti pasang 0,723. Oke. Ini harus ada 3 angka di belakang koma. Ini sementara ada 4 angka, berarti 3 angkanya ini menjadi angka di belakang koma, yaitu 786. Di sini angka 4,786. Oke, bisa dimengerti ya. Sekarang saya kasih untuk semua contoh mulai dari per 10, per 100, dan per 1000. Oke, sekarang perhatikan angka ini, 12 per 10. 12 per 10 berarti harus ada berapa angka di belakang koma? Harus ada 1 angka di belakang koma. Berarti ada 2 angka di atas, tinggal kita ada koma, 1 angka di belakang koma berarti angka 2, kemudian di depannya ini adalah angka 1. Nah, sekarang 12 per 100. Per 100 berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Pembilangnya lihat sudah ada 2 angka, berarti di sini 12. Kemudian tidak ada angka yang lain, berarti di sini adalah 0,12. Bagaimana dengan 12 per 1000? Harus ada 3 angka di belakang koma. Harus ada 3 angka di belakang koma, sementara ini cuma ada 2 angka. Caranya supaya cukup 3 angka, maka pasangkan 0. Sudah tidak ada angka yang lain, berarti 0,012. Oke, saya rasa cukup untuk pecahan dalam bentuk desimal. Baik, sekarang kita lanjut di persen. Persen itu adalah pecahan juga, tetapi pecahan yang penyebutnya adalah 100. Jadi persen itu adalah per 100. Berapa? Per 100. Ini yang paling mudah ya. Jadi persen itu adalah per 100. Pecahan juga, tapi bentuknya adalah penyebut 100. Ya, ini ada 9%, 20%, 50%. Sebenarnya ini adalah 9 per 100. 20% adalah 20 per 100. Dan 50% adalah 50 per 100. Jadi persen ini sebenarnya sama dengan pecahan, sebagian dari keseluruhan. Ada 9 bagian dari jumlah 100 semuanya. Ini juga ada 20 bagian dari jumlah semuanya adalah 100. 50% sebagiannya ada 50 dan jumlah seluruhnya adalah 100. Ya, jadi kembali lagi persen itu adalah pecahan tapi bentuknya adalah per 100.